Hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Tuhan yang menyertai. Kita mau buka Bible kita bersama di dalam Matius 28. Matius 28 ayatnya yang ke-20 bagian B. Matius 28 ayat 20 bagian B saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Sekali lagi, dan lihatlah, aku, yaitu Tuhan Yesus, Elohim Bapa kita, menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Sama-sama katakan amin. Di bulan Desember ini, kita memasuki bulan Desember di minggu yang kedua. Kalau kita lihat kembali, penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, begitu sangat sempurna. Dia menyertai kita, dia menepati janjinya untuk menyertai kehidupan kita. Bahkan dari awal kita lahir, kita ada di dunia ini, bahkan sampai nanti Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan juga, mungkin kalau kita lihat kembali, kita melewati berbagai macam pandemik. Dari 2020, mungkin kita kembali berpikir, wah bagaimana saya bisa melewati tahun ini. Tetapi Tuhan Yesus sudah menyertai bahkan sampai di akhir tahun 2020. Dan saat ini, kita sudah menjelang akhir tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tetap menepati janjinya untuk menyertai kehidupan kita, menolong kehidupan kita, dan memberkati kehidupan kita. Bukan hanya kita pribadi, tetapi suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita. Kalau kita melihat tetangga kita juga disertai. Dan semua orang yang kita kasihi disertai oleh Tuhan Yesus, karena memang itu janjinya. Seperti di ayat Matius tadi, ayat yang ke-20b mengatakan, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Bukan hanya di akhir tahun, bukan hanya di akhir bulan, tetapi Tuhan sendiri yang berkata, aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau kita mau lihat lagi di Bible, kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, bahkan panasnya 7 kali lipat. Tetapi apa yang setelah kita lihat, setelah kita baca, Tuhan menyertai mereka. Mereka sama sekali tidak berbau hangus, mereka sama sekali tidak terbakar. Bahkan orang-orang di sana, orang-orang di luar sana, mereka melihat Elohim mereka yang menyertainya. Begitu pula juga Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, Elohim kita menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dalam segala keadaan apapun di luar sana, penyertaan Tuhan tetaplah nyata dalam kehidupan kita. Sebesar apapun permasalahanmu, pergumulan doamu, kehidupanmu, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, semua akan terasa ringan. Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan kita bisa melewati segala macam apapun itu bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Dan kita bisa keluar dari setiap permasalahan kita penuh dengan sukacita. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 berkata, sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya mungkin, segala sesuatunya pasti bisa terjadi, asalkan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang di atas kemustahilan manusia. Ketika kita hidup di dalam penyertaan Tuhan Yesus, hal-hal yang menurut kita, bagi manusia itu tidak mungkin. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kemustahilan itu dirubah menjadi kemungkinan. Seperti pujian, bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bahkan sakit penyakit kita, pergumulan doa kita, apapun itu, hutang piutang kita, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini belum mendapatkan momongan, bagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Tunggu waktunya Tuhan, semua indah pada waktunya Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini memampukan kita berjalan di atas kemustahilan manusia.
Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak terbatas dengan kuasa, tidak terbatas dengan waktu. Bagi Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatunya mungkin bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini, saya mencatat ada 3 hal ketika Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Itu berarti kita mau buka Bible kita kembali di dalam Kejadian 28. Kejadian 28 ayat yang ke-15, saya mau bacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan menjaga engkau kemanapun engkau pergi, serta akan membawamu kembali ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, itu berarti Tuhan Yesus juga menjaga kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Saya mau ajak jemaat sekalian untuk menaruh tangannya di dada dan berkata, Tuhan selalu menjaga saya dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sekali lagi, Tuhan Yesus terus menjaga saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin anak-anak yang merasa dirinya seperti ditinggalkan oleh orang tua, tidak diperdulikan oleh orang tua. Teman-temanku semua, saudara-saudariku, Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan kehidupanmu. Bagaimanapun juga kondisimu saat ini, Tuhan Yesus selalu menunggu engkau datang. Dan Tuhan Yesus mau memeluk kehidupan kita dan memberikan kasih yang abadi, yang tidak pernah kita rasakan di luar sana. Atau mungkin juga orang-orang tua yang ditinggalkan oleh anak-anaknya. Karena mungkin anak-anaknya berpikir, orang tuaku sangat menyusahkan. Orang tuaku ini cerewet sekali, orang tuaku sangat ini, itu. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Mungkin anak-anak kita memang meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus janjinya tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Seberat apapun dan sebesar apapun kesalahan yang sudah pernah kita perbuat di masa lalu, Tuhan Yesus tidak pernah memalingkan matanya daripada kehidupan kita. Dia selalu menjaga kita sampai pada hari kesudahannya nanti. Jangan pernah merasa sendiri, wah saya sendiri pastor. Anak-anak saya sudah tidak peduli. Orang tua saya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Mau WFH, mau WFO sama saja. Saya ditinggalkan sendiri, saya harus belajar sendiri. Saya harus melakukan pekerjaan saya sendiri, sekolah saya sendiri, studi saya sendiri. Saudara-saudariku, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu menjaga kehidupanmu. Mungkin secara manusia kita merasakan sendiri, tetapi dari dalam hati karena Tuhan Yesuslah yang memberikan kasih yang besar. Maka Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Kalau kita melihat kembali Ayub, dalam permasalahannya, istrinya meninggalkan dia dan mengatakan, kutukilah Tuhanmu. Apa yang Ayub perbuat? Dia tetap berkata, semuanya kuberikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam pencobaan sekalipun, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu Elohim yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang menjaga kehidupannya dan tidak pernah meninggalkan dia sendiri. Yang percaya katakan amin. Duka citanya diubahkan menjadi sukacita. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang di rumah. Duka cita kita, kehilangan kita, Tuhan Yesus akan gantikan menjadi sukacita yang besar, kasih yang besar, yang tidak ada orang di luar sana yang bisa memberikannya. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memberikan sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita. Tadi yang pertama, ketika Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, itu berarti Tuhan Yesus juga menjaga kita. Dan juga Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus menyertai kita, itu berarti kita mau buka di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah hafal ayat ini ya. Kita akan sama-sama baca Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini,
Dari awal ayat ini berkata Elohim sangat mengasihi. Sangat itu berarti berlimpah. Begitu mengasihi dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya, yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, itu berarti Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita binasa. Kita percaya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan yang abadi. Di dalam Tuhan Yesus kita sudah ditebus. Di dalam Tuhan Yesus kita mendapatkan keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan dunia ini, bahkan orang yang belum mengenal Dia, Tuhan Yesus mengasihinya. Karena kasih Tuhan Yesus itu adalah kasih yang sangat tulus dan apa adanya. Dia tidak pernah memandang apa masa lalumu, tidak pernah memandang bagaimana dosamu dahulu. Tuhan Yesus tidak pernah memandang apapun itu. Tuhan Yesus melihat kita dengan pandangan yang penuh kasih. Aku mengasihimu. Mungkin banyak di luar sana. Mungkin banyak di luar sana yang menolak kita. Kamu sudah banyak melakukan dosa. Badanmu bertato semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga ada yang menonton video ini, pecandu narkoba. Saya mau katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Datang kepada Tuhan Yesus. Dia mau menerimamu apa adanya. Tuhan Yesuslah yang mampu menerima kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian merasa saya nggak layak, Pastor. Apakah Tuhan mau menerima saya? Saya mau berkata, Tuhan menerimamu. Tuhan Yesus mengasihimu. Begitu besar kasih Tuhan Yesus, sehingga Dia mau disalibkan, mati, menyelamatkan kita. Itulah anugerah terbesar dalam kehidupan kita yang Tuhan Yesus berikan. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menyelesaikan semuanya. Sakit penyakitmu, hutang piutangmu, kesalahanmu, dosamu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Jangan pernah merasa tidak layak. Jangan pernah merasa tidak berharga. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, aku mengasihi dunia ini. Aku mengasihimu, tulus dan apa adanya. Tidak memandang latar belakangmu seperti apa. Tidak memandang pekerjaanmu seperti apa. Tidak memandang dirimu saat ini seperti apa. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita dengan apa adanya yang ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus menerima kita. Kasih daripada Tuhan Yesus yang mengingatkan kita untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ketika kita menyadari kasih Tuhan yang sangat begitu besar, kita pasti tidak akan pernah berpikir untuk melakukan kesalahan. Karena kita mengingat kasih Tuhan Yesus yang besar. Dan juga Dia tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Mungkin berkali-kali kita jatuh, tetapi juga Tuhan memilih untuk berkali-kali mengampuni kesalahan kita, memaafkan dosa-dosa kita. Dia mengasihimu dan tidak memandang kesalahanmu. Dia mengasihimu karena Dia melihat zaman-zaman ini memang jahat. Tetapi Dia tidak akan pernah membiarkan kita binasa karena ilah-ilah zaman ini. Kepedulian Tuhan Yesus yang menyadarkan kita untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tadi yang pertama, ketika Tuhan mengasihi kita, itu berarti Tuhan menjaga kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus menyertai kita, itu berarti Dia tidak akan pernah membiarkan kita binasa. Yang ketiga, yang terakhir, ketika Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita, kita mau buka Bible kita, Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayatnya yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Oleh karena itu, berdirilah teguh di dalam kemerdekaan, di dalam Kristus yang telah membebaskan kita, dan jangan mau dibebani lagi dengan kuk perhambaan. Kita bukan hamba.
Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, kita ini adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Kita bukan hamba. Status kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Di dalam Galatia 5 ayat yang pertama ini berkata, berdirilah teguh dalam kemerdekaan dalam Kristus yang telah membebaskan kita. Yang ketiga, ketika Tuhan menyertai kita, itu berarti Tuhan Yesus memberikan kita kemerdekaan. Sama-sama kembali, kita mau katakan Tuhan Yesus memberikan saya kemerdekaan. Sekali lagi, Tuhan Yesus membebaskan saya. Amin. Berdirilah teguh di dalam iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kita kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Dari setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita, mungkin sakit penyakit kita, atau hutang piutangmu. Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian yang belum mendapatkan momongan dan segala pergumulan doa kita. Tuhan Yesus memberikan kita kemerdekaan, kebebasan dari pikiran-pikiran yang negatif, dan hal-hal yang memperburuk iman kita akan pengenalan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membebaskan kehidupan kita. Dan kita tidak dibebani lagi. Kita bukan hamba. Jangan mau lagi dibebani dengan kuk perhambaan. Karena memang kita bukan hamba. Status kita adalah anak-anak Kristus. Sekali lagi saya mau ajak jemaat sekalian berkata, saya adalah anak Kristus. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Tuhan kita yang kita kenal, bukan Tuhan yang selalu mengutuki, bukan Tuhan yang pendendam, tetapi Tuhan yang kita kenal, yaitu Yesus Kristus, adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu mengampuni, Tuhan Yesus yang selalu memberkati, Tuhan Yesus yang selalu menjaga kehidupan kita, dan memberikan kepada kita kemerdekaan yang sejati. 3 hal ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menyertai kita, itu berarti Tuhan Yesus menjaga kita dan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus menyertai kita, itu berarti Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita binasa. Lalu yang terakhir, ketika Tuhan Yesus menyertai kita, itu berarti Dia memberikan kita kemerdekaan. Dia membebaskan kita dari kuk perhambaan dan mengganti kita menjadi statusnya adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Mari, menjelang akhir tahun ini, kita mau bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang 2021. Kita melihat dari Januari, Februari, bahkan sudah memasuki di bulan Desember ini. Kita melihat ternyata Tuhan menyertai kehidupan kita. Kita disadarkan kembali, penyertaan Tuhan Yesus. Memang permasalahan ada, memang pergumulan doa masih ada, tetapi kita disertai Tuhan Yesus lewat kekuatan yang besar yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan Yesus atas segala apa yang sudah Dia berikan dalam kehidupan kita. Janjinya menyertai kehidupan kita bahkan sampai di akhir zaman, itu digenapi dalam kehidupan kita. Dan nanti memasuki di tahun 2022, Tuhan Yesus juga pasti akan memberkati kita, menjagai kita, dan menyertai kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.